Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Legenda kuntilanak di balik lembah merah. Bagian 1, Lembah Merah dan masyarakat yang takut bicara. Di balik pegunungan yang membentang luas di daerah Jawa Barat, tersembunyi sebuah lembah yang dikenal dengan nama Lembah Merah. Sebuah tempat yang begitu jauh dari keramaian, bahkan nama Lembah Merah hampir tidak pernah terdengar di luar desa-desa sekitarnya. Hanya segelintir orang yang berani mendekat, karena konon, lembah ini dihantui oleh sesuatu yang sangat mengerikan. Lembah Merah mendapatkan nama tersebut karena pemandangan alam yang unik. Setiap kali senja datang, langit di atas lembah akan berubah menjadi merah menyala, seolah menyerap cahaya dari matahari yang hampir terbenam. Warna merah itu menyelimuti pepohonan dan tanah, menciptakan suasana yang misterius dan menakutkan. Tidak jarang penduduk desa yang berani mendekat mengaku merasakan ketegangan yang tak terkatakan, seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Namun, ada satu cerita yang lebih menakutkan daripada pemandangan itu, cerita yang selalu dibicarakan dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Legenda kuntilanak yang menghantui Lembah Merah telah menyebar jauh melampaui batas desa. Mitos ini mengisahkan tentang seorang wanita yang meninggal secara tragis dan kini menjelma menjadi sosok yang mengerikan, menggantungkan dirinya di pohon-pohon tua, mencari balas dendam pada mereka yang berani menginjakan kaki di tanahnya. Pada suatu malam yang dingin, seorang pemuda bernama Ardi, seorang penulis yang baru saja pindah ke desa terdekat, mendengar cerita-cerita ini dari mulut warga. Ardi adalah seorang yang skeptis. Bagi dia, mitos dan legenda hanyalah cerita yang diceritakan untuk menakut-nakuti orang, bukan sesuatu yang nyata. Namun, rasa ingin tahu dan dorongan untuk menulis sebuah buku tentang kepercayaan lokal membawanya menuju lembah yang terkenal dengan kisahnya itu. Ardi datang ke desa kecil yang terletak di pinggir lembah, sebuah desa yang penduduknya tampak sangat gelisah. Semua mata tertuju padanya, namun tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun mengenai Lembah Merah. Mereka hanya menatapnya dengan raut cemas. Seorang kakek yang duduk di tepi warung kopi mendekatinya. "Jangan dekati lembah itu, Nak," kata kakek itu dengan suara serak. "Orang-orang yang pergi ke sana tak pernah kembali utuh. Mereka hilang atau kembali dengan mata kosong, seperti sudah dirasuki oleh sesuatu yang jahat." Ardi hanya tersenyum dan mengangguk. "Saya hanya ingin tahu lebih banyak. Hanya sebuah cerita, bukan? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Kakek itu menatapnya lebih dalam, seakan mencoba membaca sesuatu dalam diri Ardi. "Kuntilanak itu bukan sekadar cerita, Nak. Itu nyata. Terlalu banyak yang mengalaminya. Jika kamu ingin hidup untuk menulis buku, maka jangan pergi ke lembah itu." Namun, kata-kata kakek itu hanya menjadi penghalang sementara bagi Ardi. Malam itu, setelah matahari terbenam dan senja merah kembali menyelimuti lembah, Ardi memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sana, menuju Lembah Merah. Bagian 2, Jejak di Lembah Merah. Perjalanan Ardi tidak mudah. Jalanan berbatu yang curam dan licin membawa Ardi melewati hutan lebat, dengan pohon-pohon besar yang tampak seperti hendak menelan dirinya. Udara dingin terasa menusuk kulitnya, dan angin yang berdesir mengeluarkan suara aneh, seakan mengingatkan Ardi bahwa ia sedang berada di tempat yang bukan untuk manusia. Saat ia mencapai bibir lembah, mata Ardi terbelalak. Pemandangan yang ada di depannya sungguh mengerikan. Lembah yang luas itu dipenuhi dengan tanah merah, dengan pohon-pohon tua yang tampak seperti sosok-sosok bisu yang menunggu untuk menghisap jiwa siapapun yang melintas. Suasana semakin suram saat langit mulai berubah menjadi merah pekat, warna yang hampir terlihat seperti darah yang tumpah ke bumi. Di kejauhan,
Ardi melihat sebuah pohon besar yang berdiri tegak, jauh lebih tinggi daripada pohon-pohon lainnya. Di bawahnya, ada sesuatu yang bergerak. Sebuah sosok wanita bergaun putih, dengan rambut panjang yang terurai, tampak berdiri dengan punggung menghadapnya. Namun, di antara angin yang berhembus kencang, Ardi bisa merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Sekelibat bayangan melintas di hadapannya, lalu suara seperti jeritan melengking yang sangat nyaring terdengar. Ardi terkejut dan hampir terjatuh, namun segera ia menahan diri. Ia memutuskan untuk mendekati pohon itu, meski ada perasaan takut yang menggelayuti. Setibanya di bawah pohon tersebut, Ardi merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Di dekat akar pohon, terdapat sebuah batu besar yang tampaknya telah lama berada di sana, tertutup lumut dan daun kering. Di atas batu itu, Ardi melihat jejak-jejak kaki kecil yang tertinggal di tanah merah. Jejak itu seperti jejak kaki manusia, namun lebih kecil, dan terlihat baru saja terinjakan di sana. Kakinya melangkah lebih dekat ke batu itu, tetapi tiba-tiba, sebuah tangan yang dingin meraih lengannya dari belakang. Ardi berbalik dengan panik, namun tak ada seorang pun di belakangnya. Hanya ada angin yang berdesir, dan suara jeritan yang semakin dekat. Dengan hati yang berdebar, Ardi berlari menuju ujung lembah, namun sosok wanita itu kini tampak lebih jelas. Matanya yang kosong, mulutnya yang terbuka lebar, dan rambut panjangnya yang menyapu tanah. Ia terdiam sejenak, lalu suara tawa melengking yang menakutkan terdengar dari bibirnya. Ardi tak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam kebingungannya, ia menyadari satu hal, sosok itu bukanlah makhluk hidup, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih tua dari yang bisa ia bayangkan. Di saat itu, Ardi tahu bahwa ia telah terjebak dalam misteri yang lebih besar dari sekadar legenda. Lembah Merah bukan hanya sekadar tempat yang dihantui oleh kuntilanak. Tempat ini menyimpan kisah yang jauh lebih kelam, yang bahkan belum terungkap oleh penduduk desa yang tinggal di sekitarnya. Bagian 3. Pengungkapan di balik Lembah Merah. Ardi berlari tanpa arah, terbawa ketakutan yang membekap jiwanya. Angin yang tajam berdesir di telinganya, terdengar seperti bisikan yang penuh ancaman. Semakin jauh ia melangkah, semakin pekat suasana yang menyelimuti Lembah Merah. Seakan-akan lembah itu sendiri bernapas bersama setiap langkahnya, memantulkan ketegangan dan rasa tidak aman yang semakin menggerogoti hatinya. Matahari yang tadinya berwarna merah sekarang sudah tenggelam sepenuhnya, meninggalkan langit yang gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang lemah. Ardi terhuyung-huyung menuruni lereng lembah, mencari jalan keluar, tetapi segala arah tampak sama. Ia merasa seperti terjebak dalam dunia yang berbeda, dunia yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti saat sebuah suara lembut, namun penuh kekuatan, terdengar di telinganya. Suara itu seperti berasal dari dalam tanah, seolah bisikan dari dunia lain yang sudah lama terlupakan. Kamu berani masuk ke sini, berani mengungkap apa yang seharusnya tidak terungkap. Ardi menoleh, dan di sana, di balik bayang-bayang pohon besar, tampak sebuah sosok wanita berbaju putih yang sedang berdiri diam. Rambutnya yang panjang terurai, dan matanya kosong, seolah menganga ke dalam ruang gelap yang tak berbatas. Sosok itu bergerak perlahan mendekat, dan setiap langkahnya di tanah yang merah mengeluarkan suara bisikan yang semakin keras. Siapa kamu?" Ardi berusaha bertanya dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, ia menatap Ardi dengan mata yang kosong, dan mulutnya perlahan terbuka. Suara jeritan yang tajam dan memekakkan telinga keluar dari tenggorokannya. Jeritan itu bukan hanya suara manusia, itu adalah suara penderitaan yang abadi, seperti suara ribuan jiwa yang terperangkap dalam kegelapan, tak bisa bebas.
Ardi terjatuh ke tanah, terperangkap dalam ketakutan yang tak bisa ia atasi. Ia merasa tubuhnya tak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan lain yang menahannya. Namun, sebelum ia benar-benar hilang dalam ketakutan, sosok itu berhenti dan mendekatinya. Ada sesuatu yang berbeda pada wajah wanita itu. Di balik wajah yang pucat dan matanya yang hampa, Ardi melihat sesuatu yang mengerikan, sebuah senyuman yang penuh dengan kesedihan dan dendam. "Kamu ingin tahu apa yang terjadi di lemah ini?" Sosok itu bertanya dengan suara yang terasa seperti mengalir dari kegelapan. Ardi menatapnya dengan bingung, namun ia mengangguk, meskipun ketakutannya masih menguasai dirinya. Dulu, sosok itu mulai bercerita, "Aku adalah seorang wanita biasa. Aku hidup di desa kecil ini, jauh sebelum lembah ini menjadi tempat yang terkutuk. Aku memiliki keluarga, dan aku mencintai seorang pria yang hidup di sini. Tetapi semua itu berubah ketika kekejaman dan pengkhianatan datang kepadaku." Wanita itu terdiam sejenak, seolah mengingat kembali masa-masa kelam itu. "Suatu malam, ketika aku sedang menunggu kedatangan kekasihku, aku diserang oleh orang-orang yang tidak aku kenal. Mereka merusak segala yang aku miliki, menghancurkan keluargaku, dan akhirnya membunuhku dengan cara yang sangat kejam. Mereka membiarkanku mati di sini, di lembah ini, tempat yang kini menjadi penjara bagi jiwaku." Ardi merasa darahnya seperti membeku mendengar cerita itu. "Jadi, kamu adalah..." "Saya adalah kuntilanak. Tetapi bukan hanya saya. Lembah ini adalah penjara bagi banyak jiwa yang terperangkap oleh pengkhianatan dan kesalahan masa lalu. Kami adalah yang terlupakan, yang dihukum tanpa keadilan, dan kami tidak akan pernah berhenti mencari balas dendam." Suara itu semakin lama semakin mengerikan, seperti suara yang datang dari kedalaman bumi, seperti sebuah teriakan dari masa lalu yang tak pernah selesai. Sosok itu mendekat lebih jauh lagi, dan Ardi merasa seolah ada sesuatu yang mengikat jiwanya. Setiap kata yang keluar dari bibir wanita itu seolah mengguncang fondasi dunia yang dia kenal. "Jika kamu ingin tahu kebenarannya," lanjut kuntilanak itu, "maka kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun yang datang ke sini. Kamu harus menemukan jejak-jejak masa lalu yang terkubur dalam tanah merah ini. Hanya dengan begitu, kamu akan mengungkapkan kebenaran yang sangat lama terkubur. Tetapi berhati-hatilah, karena untuk mengungkapkannya, kamu harus siap dengan harga yang sangat mahal." Ardi merasa terkejut, bahkan tercekik oleh kata-kata itu. Apa yang sebenarnya terjadi di Lembah Merah? Apa yang harus dia lakukan untuk mengungkap misteri ini? Tanpa sadar, tubuh Ardi bergerak, terdorong oleh dorongan yang tak bisa ia jelaskan. Mungkin itulah yang dimaksud oleh kuntilanak itu, bahwa ia telah terjerat dalam takdir yang lebih besar daripada sekadar pencarian kebenaran. Lembah Merah bukan hanya tempat yang dihantui oleh arwah, tetapi juga tempat yang menyimpan rahasia kelam yang telah lama terkubur di dalam tanah. Bagian 4. Menembus lapisan kegelapan. Saat hari mulai pagi dan lembah kembali menyelimuti dirinya dalam suasana merah yang khas, Ardi merasa bahwa tak ada jalan lain selain melanjutkan pencariannya. Ia menyadari bahwa keberaniannya bukan sekadar untuk mengungkapkan legenda, melainkan untuk menghadapi kenyataan yang lebih menakutkan, kenyataan bahwa ia berada di tengah-tengah sebuah tempat yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Tempat yang tak hanya dihuni oleh arwah yang terperangkap, tetapi oleh kekuatan yang bisa mengendalikan waktu, ruang, dan bahkan jiwa manusia. Ardi melangkah lebih jauh ke dalam lembah, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali tanpa menemukan jawaban. Di bawah tanah yang keras, di balik akar pohon yang tua, ada sebuah rahasia yang harus terungkap, tidak peduli betapa mengerikannya. Misteri Lembah Merah baru saja dimulai,
dan Ardi hanya bisa berharap bahwa ia siap menghadapi kegelapan yang akan datang.